Dahulu kala, di sebuah kerajaan yang jauh, hiduplah dua putra mahkota. Mereka pergi dalam perantauan untuk mencari nasibnya masing-masing. Di tengah perjalanan, kedua bersaudara itu sepakat untuk berpisah dan masing-masing mengambil arah tujuan yang berbeda. Sejak perpisahan itu, kedua bersaudara itu tidak saling mengetahui lagi tempat dan keadaan masing-masing. Dalam perantauannya, masing-masing berhasil menjadi raja di sebuah negeri. Sang kakak yang digelari Raja Madinah, sedangkan sang adik yang digelari Raja Masrek. Dan demikian pula mereka dianugerahi seorang anak, yaitu Raja Madinah dengan seorang putra yang bernama Labaso, dan Raja Masrek dianugerahi seorang putri yang digelari Tasek Bunga. Suatu hari, Labaso mendengar tentang seorang gadis cantik bernama Tasek Bunga dari seorang ibu yang bernama Indo Semaila. Ada sebuah perkataan dari Indo Semaila. Ia berkata, "Mapau tabolo-bolo ulaweng isitak simpulona salalutu manuk-manuk jangkara ulaweng." Artinya, apabila ia bercakap-cakap berhamburan emas, apabila ia mengurai sanggulnya berterbangan burung-burung emas. Begitu selesai Labaso mendengar kata-kata ibu Lasemela, ia pulang dan tergesa-gesa ke istana dan menyampaikan kepada inang pengasuhnya tentang kata-kata yang baru saja didengarnya. Pergilah Labaso di tempat tidurnya, membungkus kepala dan kakinya dengan sebuah sarung. Sudah 3 hari 3 malam ia tidak makan dan minum. Bertanyalah baginda raja, katanya, "Hai inang pengasuh, mengapa anakku Labaso berbuat demikian? Adakah ia busari?" Kemudian inang pengasuh itu menjawab, "Hamba bersumpah pada baginda raja, hanya ada kata-kata yang sudah dengar di rumah orang yang bernama Indo Semaila yang sedang membangunkan anaknya, yang berkata, Mapau tabolo-bolo ulaweng isitak simpulona salutu manuk-manuk jangkara ulaweng." Diperintahkanlah kepada Lasemela pergi mencari dan menjemput putri Tasek Bunga. Setelah Lasemela berjalan 7 hari 7 malam, sampailah ia di suatu tempat dan singgahlah ia beristirahat di bawah sebuah pohon besar sambil memakan bekal yang telah dibawanya. Tatkala ia duduk di bawah pohon itu, kebetulan pula seekor burung kuajang, yaitu burung raksasa, menegur Lasemela. "Wahai Semaila, kemanakah engkau akan pergi?" kata burung kuajang itu. "Aku mau pergi menjemput putri Tasek Bunga." Kemudian burung itu menjawab lagi, "Jelas tidak dapat engkau mengambilnya kalau engkau sendiri yang akan pergi," kata burung kuajang itu. Selanjutnya burung kuajang itu menyatakan kesanggupannya untuk menolong Lasemela dan meminta kepada Lasemela naik ke pohon, menggantikannya mengayun anaknya yang sedang tidur. Terbanglah burung raksasa itu menuju ke tempat Tasek Bunga. Waktu bertepatan turunnya putri mandi-mandi di sungai bersama dayang-dayangnya. Walaupun pada waktu itu baginda raja melarang putrinya pergi mandi-mandi, tetapi putri bersama dayang-dayangnya nekat juga untuk pergi. Sementara dayang-dayang mandi, dengan tidak disangka-sangka burung kuajang datang. Melihat burung kuajang datang, dayang-dayang dalam keadaan telanjang lari terbirit-birit menuju tempat putri raja beristirahat. Tetapi mereka sudah terlambat setibanya di sana karena putri Tasek Bunga sudah dibawa terbang oleh burung kuajang tersebut ke tempat Lasemela. Melihat kejadian tersebut, para dayang-dayang lekas pergi ke istana dan menyampaikan peristiwa ini kepada sang raja.
Sang raja sangat marah karena sebelumnya mereka sudah dilarang pergi, sehingga seluruh dayang-dayang kena pukul oleh baginda raja. Setelah burung raksasa itu kembali di rumahnya, di atas pohon tempat Lasemila berada, berkatalah burung raksasa itu, "Inilah putri raja yang bernama Tasik Bunga yang kubawakan untukmu." Selanjutnya burung raksasa itu menunjukkan cara yang dapat ditempuh, yaitu, "Tinggallah dulu engkau di sini untuk menjaga anakku. Aku akan membawa pergi putri Tasik Bunga, kemana engkau tunjukkan ke situ akan kubawa," kata burung kuajang tersebut. Ada sebatang pohon asam yang sangat besar dan subur tumbuhnya tidak jauh dari istana Raja Baginda. Dan di bawah pohon itu adalah sebuah sumur. Di atas pohon asam itulah putri Tasik Bunga ditaruh, kata Lasemila. Jadi diterbangkanlah putri itu oleh burung raksasa pergi ke puncak pohon asam yang telah ditunjukkan oleh Lasemila tadi. Bertepatan pada hari itu, Oro, budak raja yang bermuka seram, disuruh pergi mengambil air di sumur itu dengan membawa kendi. Sesampai di sumur itu, ia tunduk ke bawah sumur. Lalu berkatalah Oro dalam hatinya, "Cantik-cantik aku gerangan, manis-manis aku gerangan, aku disuruh pergi mengambil air." Setelah selesai mengucapkan kata-kata tersebut, dibantingnya kendi sampai pecah. Setelah itu, ia lalu pulang ke istana. Sesampai di istana, bertanyalah orang-orang, "Mana air yang engkau bawa, wahai Oro?" Oro menjawab, "Berkejaran kuda, berkejaran kerbau, lalu terjatuh kendi sehingga pecah," kata Oro menjawab. Kalau demikian, apa yang akan diberikan kepada Oro untuk jadikan tempat air? Karena kita sudah perlu sekali memakai air sekarang, kata orang-orang di istana. Kemudian, setelah ketiga kalinya Oro bolak-balik untuk mengambil air, diberikanlah ia sebuah kulit kerbau yang sudah kering, lalu dijahit, kemudian diberikan kepada Oro untuk mengambil air di sumur. Setelah Oro sampai di sumur, ia langsung menurunkan tempat airnya yang terbuat dari kulit binatang itu ke dalam air untuk direndam saja. Sesudah itu, diangkatlah kulit binatang itu ke atas. Kemudian ia berteriak memanggil anjing, "Wahai anjing buruk, anjing hitam, datanglah engkau, semuanya kemari memakan kulit binatang busuk." Selesai mengucapkan kata-kata tersebut, lalu dihempaskannya kulit binatang yang sedang dipegangnya. Bertepatan dengan itu, tertawalah dengan terbahak-bahak putri Tasik Bunga yang sedang duduk di atas pohon asam sambil memperhatikan perbuatan Oro. Mendengar suara orang tertawa, menolehlah Oro ke atas pohon asam, dan dilihatnya seorang perempuan yang amat sangat cantik sedang duduk menertawainya. "Wahai adikku, mengapa adik sampai di atas pohon?" kata Oro. Kemudian putri Tasik Bunga menjawab, "Burung kuajang yang menitipku di tempat ini, dan sebentar lagi Lasemila akan datang menjemputku serta membawaku pergi ke istana Baginda Raja." Sementara mendengarkan kata-kata Tasik Bunga tersebut, naik pula lah Oro di atas pohon, terus duduk di samping putri Tasik Bunga sambil dia berkata, "Oh adikku, bagus benar gelangmu ini." Kemudian putri Tasik Bunga menjawab, "Iya, bagus." Kemudian Oro berkata lagi, "Berikan kepadaku." Namun putri Tasik Bunga menolak, katanya nanti ayahnya marah. Akan kucungkil matamu jika engkau tidak memberikan gelang itu," kata Oro. Kemudian diberikanlah gelang tersebut kepada Oro. Setelah selesai Oro menerima gelang tersebut, ia melanjutkan ancamannya kepada putri Tasik Bunga. Sebagai tindakan terakhir Oro, ia menelan putri Tasik Bunga, dan kemudian setitik darahnya menitik di atas daun keladi yang tumbuh di dekat sumur itu. Seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya pada suatu waktu dinikahkanlah
putri Tasek Bunga atau Oro yang sedang menyamar dengan Labaso. 7 hari setelah perkawinan Labaso, berangkatlah ia dengan istrinya pergi mandi di sebuah sumur yang dibawanya pohon asam. Sejak perkawinan itu, baru kali ini mereka pergi mandi-mandi bersama. Setelah tiba di sumur, Labaso melihat daun keladi yang tumbuh di dekat sumur yang tampak sangat indah. Diambilnya daun keladi tersebut dan ia langsung membawanya pulang ke istana. Lalu ia dikejar oleh istrinya yang ingin merampas daun keladi itu, dan disitulah terjadi peristiwa tarik menarik oleh istrinya dan Labaso. Kemudian jatuhlah daun keladi tersebut dan dimakan oleh seekor kerbau. Seiring dengan berjalannya waktu, Tasek Bunga atau Oro yang menyamar kemudian mengidamkan kerbau itu. Labaso pun menyembelihnya dan memberikan dagingnya kepada Tasek Bunga yang palsu. Namun Tasek Bunga menolak dan tidak mau memakannya karena sudah tidak nafsu lagi, katanya. Pada hari ketiga, Tasek Bunga palsu mengidamkan seekor ayam yang besar perutnya. Namun sebelum disembelih, ayam tersebut terbang ke rumah nenek yang bernama Nenek Palak untuk memuntahkan Tasek Bunga di sana. Seiring dengan berjalannya waktu, di rumah Nenek Palak, Labaso bertemu dengan Tasek Bunga yang asli. Dia pun membawanya ke istana dan menikahi Tasek Bunga yang asli. Kemudian berdepatan pada saat itu, Oro, sang Tasek Bunga palsu, dihukum. Dibawalah ia ke perempatan jalan, diperintahkan kepada semua orang yang ke pasar supaya jangan lupa membeli sebuah pisau yang tajam, dan mereka harus singgah mengiris daging Oro yang sedang digantung di perempatan jalan sewaktu mereka pulang dari pasar. Sewaktu orang-orang pulang dari pasar dan Oro sudah ada digantung di perempatan jalan, singgahlah orang-orang silih berganti mengiris daging Oro sampai dagingnya diiris-iris oleh orang yang berlalu dan hanya tinggal tulang kaki, tangan serta kepalanya. Yang masih tertinggal itu dibawa orang ke istana, lalu Baginda Raja memerintahkan agar segera dimasakkan untuk orang tua Oro. Setelah masak, diperintahkanlah kepada dayang-dayang untuk mengantarkan ke rumah orang tua Oro. Makanlah suami istri itu dengan lahapnya sambil memanggil tetangganya. Katanya, sama saja gerangan kepala rusa dengan kepala orang. Bukan kepala rusa yang kau makan, melainkan kepala anakmu sendiri yang kau makan itu, jawab tetangga menjelaskan. Selanjutnya Ibu Oro mengatakan, anakku ada di istana, sedang duduk di kursi kerajaan yang tidak dikenalnya lagi, bersuamikan sebuah putra mahkota. Setelah giliran kakinya yang dimakan, berkata lagi Ibu Oro kepada tetangganya, sama juga gerangan kaki rusa dengan kaki manusia. Wahai, apa yang kamu makan itu bukan rusa, melainkan anakmu sendiri yang kau makan itu, jawab tetangganya. Namun setelah tiba giliran tangan yang akan dimakan, tiba-tiba Ibu Oro terpenjat dan berteriak, cincin, cincin anakku, benar anakku yang kumakan, cincinnya ku kenal, anakku Oro. Teriakan-teriakan Ibu Oro itu terdengar oleh tetangga-tetangganya, sehingga masakan yang sedang mereka nikmati itu tidak sempat dihabisinya. Dalam keadaan tak sadarkan diri itu, lalu si ibu berlari naik ke loteng dan si ayah berlari turun ke tanah. Itulah asal mula adanya yang dikatakan orang Popo dan Parakang, yaitu berasal dari orang yang memakan anaknya. Si ibu yang berlari naik ke loteng, itulah yang menjadi Popo, dan si ayah yang berlari turun ke tanah yang menjadi Parakang.